Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang penerapan hukum-hukum Newton. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, dan gaya gesek beserta gaya kinetis. Gaya gesek kinetis. Nah, kalau gaya gesek statis itu kita untuk mengetahui apakah benda itu bergerak atau diam. Jika nanti udah kita ketahuin benda itu bergerak, maka kita harus mencari gaya gesek kinetisnya. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang penerapan hukum-hukum Newton. Yang pertama itu ada benda yang diletakkan pada bidang datar yang ditarik dengan sebuah gaya. Sebelumnya, di hukum Newton itu dia ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya dorong. Ini gaya normal ya. Gaya normal selalu berlawanan dengan gaya berat. Gaya dorong atau gaya tarik selalu berlawanan dengan gaya gesek. Ingat, pokoknya normal selalu berlawanan dengan berat, tarik selalu berlawanan dengan gaya gesek. Nah, rumusnya itu nanti kita jabarkan menjadi F dikurang F gesek sama dengan M dikalikan A. Ya, karena dia pada bidang datar, berarti kalau pada bidang datar itu berarti di sumbu X. Sumbu X yang bekerja, maka, nah kalau bidang datar berarti yang ini dong. Nah, yang sejajar ini, gaya apa saja yang bekerja? Ada si F dengan F gesek. Maka F min F gesek sama dengan M kali A. Bu, kok gaya geseknya negatif ya? Iya. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan gaya tarik atau gaya dorong. Gaya tariknya dia ke kanan, gaya geseknya dia ke kiri. Sama dengan M dikalikan A. Ya, gaya dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikalikan percepatan. Ini untuk satu balok. Nah, di sebelahnya itu ada benda yang diletakkan pada bidang datar, sama pada bidang datar. Tapi kalau ini ada dua balok, ada M2, ada M1. Kalau ada dua balok kayak gini, karena dia ditarik, maka nanti dia mempunyai yang namanya tegangan tali. Ya, di sini nggak ada, kenapa? Karena dia tidak dihubungkan dengan tali, ya. Terus udah gitu dia cuma satu balok. Tuh. Ini tegangan tali. Terus ada gaya normal, ya ada gaya normal yang balok 2, gaya berat balok 2, gaya normal balok 1, gaya berat balok 1. F-nya ditarik, ceritanya nih F-nya nih, tariknya. Nah, berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya itu berlawanan dengan gaya dorong atau gaya tarik. Di mana? Nah, ini gaya geseknya, ini gaya geseknya. Ini gaya gesek pertama, ini gaya gesek keduanya. Dijabarkanlah rumus menjadi F dikurang F gesek balok 1 dikurang F gesek balok 2 sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan A. Sama seperti ini. F-nya dia ke kanan, gaya gesek pertama sama gaya gesek keduanya dia ke kiri jadi negatif. Karena dia ada dua balok, maka M1 ditambah M2 dikalikan A. Untuk mencari A, kita pakai rumus A sama dengan F per M1 ditambah M2. Oke. Lanjut. Oh, ada contoh soal ternyata. Ada contoh soal, benda bermasa M sama dengan 10 kg berada di atas lantai kasar. Pertama, ini 10 kg punya siapa? Punyanya massa, Bu. Iya, betul. M 10 kg. Berada di atas lantai kasar ditarik oleh gaya F 25 Newton. Berarti F-nya adalah 25 Newton. Ke arah kanan. Oh, F-nya ke kanan nih, 25 Newton. Terus jika koefisien gesek statis antara benda dan lantai, berarti mu S-nya adalah 0,2. Dengan koefisien kinetisnya adalah 0,1. Disuruh nentuin gaya normal, lambangnya N. Gaya gesek, mu, ya. Terus percepatan, A. Jarak yang ditempuh, S. Oke, sekarang di sini ada gaya 25. Ya, gaya 25 ke kanan. Karena dia ke kanan, otomatis di kiri ada siapa? Ada gaya
gesek. Karena gaya biasa itu, gaya dorong atau gaya tarik itu selalu berlawanan dengan gaya gesek. Oke. Nah, sekarang kita yang pertama, kita bahas yang A. Gaya normal. Gaya normal apa sih? Kita tulis dulu sigma Fy sama dengan 0. Lah, kenapa, Bu? Kok Fy sama dengan 0? Iya. Kenapa? Karena lihat gaya normal, gaya W ya kan? Terus F ini F geseknya. Nah, sigma Fy, lihat kenapa sigma Fy sama dengan 0, Bu? Kan sigma Fy sama dengan 0 itu ibarat kata sigma di sumbu Y itu tidak ada gaya. 0 itu tidak ada gaya. Nah, maka yang bekerja adalah si sumbu X antara si F dengan F gesek. Sekarang kita mau cari gaya normal. Lihat, gaya normal itu selalu berlawanan dengan gaya berat. Maka kita tulis N min W sama dengan 0. N sama dengan W. Berarti N sama dengan M dikalikan G. Masanya berapa? 10. Gravitasinya berapa? 10. Sama dengan 100 Newton. Oh, gaya normalnya 100 Newton. Nggak boleh ya N min F. Kan N itu sama W sejajar. Jadi harus yang sama-sama sejajar. Nah, kalau F bolehnya sama si gaya gesek. Gitu. Terus, paham ya? Yang B. Yang B gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, kita mau lihat nih. Apakah benda itu bergerak atau tidak? Nah, cek dulu nih. Cek si Fs-nya, gaya gesek statisnya. Berarti Fs sama dengan mu S dikalikan N. Mu S-nya berapa? 0,2 dikalikan 100. Sama dengan 20 Newton. Kemarin sudah dijelaskan ada syaratnya, benda itu bergerak sama benda itu diam. Jika F itu lebih besar daripada gaya gesek, maka benda itu akan bergerak. Jika gaya tarik atau dorong lebih kecil daripada Fs, maka benda itu akan diam. Nah, sekarang di sini F-nya 25 ya. F-nya 25. Gaya gesek statisnya berapa? 20. Maka F lebih besar daripada si Fs, maka benda itu akan bergerak. Kalau benda itu bergerak, nggak cuma sampai di sini. Tapi kamu harus cari si Fk-nya. Sama dengan mu K dikalikan N. Mu K-nya 0,1 kalikan berapa? Gaya normalnya 100. Jadi hasilnya 10 Newton. Oh, berarti gaya gesek antara benda dan lantai adalah 10 Newton. Jangan kamu pakai yang 20 Newton. Karena itu bukan akhir dari caranya. Akhir dari jawabannya itu bukan. Yang akhir dari jawabannya adalah 10 Newton. Ya, berarti gaya gesek antara benda dan lantai adalah 10 Newton. Jadi yang pertama kita cek dulu gaya gesek statisnya. Jika gaya gesek statisnya lebih kecil dari gaya tarik atau dorong, maka benda itu jika gaya gesek statisnya lebih kecil daripada gaya tarik atau dorong, maka benda itu akan bergerak. Nah, kalau bergerak berarti kamu harus hitung lagi gaya kinetis. Tapi kalau diam cukup sampai di gaya gesek statisnya saja. Oke, sekarang yang C. Yang C, percepatan gerak benda. Nah, karena tadi kita sudah tahu benda itu bergerak, maka kamu harus menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Di sigma F itu apa aja sih yang bekerja? Cuma gaya kan? Gaya ini sama gaya gesek kan? Maka F dikurangi F gesek sama dengan M dikalikan A. F-nya berapa? 25. Gaya geseknya berapa? Gaya geseknya 10 sama dengan berapa tuh? Masanya 10 dikalikan A-nya dikalikan A. A-nya dicari. Jadi 15 sama dengan 10 dikalikan A.
A sama dengan 15 dibagi 10 sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Selesai. Nomor yang C. Sekarang nomor yang D. Ini pokoknya udah tahu ya kenapa F dikurang FG. Ini negatif itu karena si gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gaya tarik atau gaya dorongnya. Tuh. Nah, yang D. Jarak yang ditempuh selama 2 sekon. Kan di hukum Newton nggak ada rumus-rumus kayak gitu, Bu. Iya, memang nggak ada. Tapi kan sebelum-sebelumnya udah ada rumus GLB dan GLBB. Karena dia ada T, ada M, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada T doang kan? Maka kan waktu itu udah ada tuh rumus GLBB. Ada V0 sama VT sama dengan V0 ditambah AT. Terus ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ada S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dah, maka yang rumus yang cocok ini, ya kan? S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 0, T-nya 2 ditambah setengah. A-nya berapa di sini? 1,5 dikalikan 2 kuadrat. 2 kali 0 selalu 0. Ditambah ini coret bisa 1,5 kali 2 hasilnya 3. Oh, berarti jaraknya adalah 3 meter. Paham ya? Paham dong. Lanjut. Nah, di sini ada sama contoh soal. Maaf ya, Ibu edit lagi. Oke, di sini ada soal. Benda 1 dan 2 mengalami gaya gesek F1 20 Newton, F2-nya 5 Newton. Besar tegangan tali antara kedua benda. Tegangan tali antara kedua benda. Berarti kalau di antara kedua benda di sini apa di sini? Nah, di sini tegangan talinya karena antara dua benda, antara benda satu dengan benda dua. Nah, terus diketahui nih, ada F-nya 50 Newton, ada sudutnya 53. Diketahui cos 53 adalah 0,6. Dah. Sekarang karena kita mau mengetahui tegangan tali ya, menentukan tegangan tali itu kita lihat dulu. Karena dia bendanya bergerak ya, kan bila benda bergerak. Berarti sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, nanti sigma F ini kita jabarkan menjadi T min F1 sama dengan M1 dikalikan A. Bu, kok cuma benda satu sih? Benda duanya nggak ada. Kenapa ya? Lihat. Karena tegangan talinya itu dia sumbernya dari sini kan. Benda 1 sama benda 2. Nah, yang dihubungkan dengan tali kan si benda 1. Kalau benda 2 enggak kan? Karena dia ditarik sama si gayanya 50 Newton. Nah, karena benda 1 ini dia nyambung sama tali, maka pakainya T min F1 sama dengan M1 dikalikan A. Tuh. T dicari, F1 ada, M1 ada, A-nya gak ada, Bu. Berarti cari dulu, cari A. Berarti cari A ya. Cari A pakai rumus sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F-nya ini nanti nah, sigma F itu lihat gaya yang bekerja. Ada F ini, ada gaya gesek 2, ada gaya gesek 1. Maka F cos 53 dikurangi gaya gesek 2 dikurangi gaya gesek 1 sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan A. Ibu kenapa pakai cos? Kenapa enggak sin? Lihat. F-nya ini bergerak atau bekerja pada sumbu X. Kalau sumbu X dia temannya si cos. Makanya F cos 53 min F2 kurang F1 ya, karena dia berlawanan makanya negatif. Udah, F-nya 50 cos 53 dikurangi F2-nya 5, F1-nya 20 sama dengan M1 10, M2 10, A-nya dicari.
Cos 53 berapa? Cos 53 0,6 dikurangi 5 dikurangi 20 sama dengan 20A. Coret-coret, 30 dikurangi 5 kurang 20 sama dengan 20A. 30 kurang 5, 25, 25 kurang 20 hasilnya 5, 20A. A sama dengan 5 dibagi 20 hasilnya 0,25 meter per sekon kuadrat. A-nya udah dapat, udah. Masukin ke sini. T min F1-nya berapa? 20. M1-nya berapa? 10. A-nya berapa? 0,25. T min 20 sama dengan coret-coret. Jadi sisa 2,5. Jadi T sama dengan 20. Ini positif ya, di sini negatif pindah ruas jadi positif. Ditambah 2,5 hasilnya 22,5 Newton. Selesai. Berarti besar tegangan tali antara kedua benda adalah 22,5. Lanjut. Nah, ini ada penerapan hukum Newton yang selanjutnya. Yang ketiga itu ada dua benda yang salah satunya menggantung. Nah, kalau yang dihubungkan dengan tali, ya, itu dia nanti akan muncul yang namanya tegangan tali. Nah, di sini ada M1, di sini ada M2. Ada gaya normal 1, gaya berat 1, massa 1, tegangan tali 1. Massa 2, gaya berat 2, ada tegangan tali 2. Kenapa kok ada tegangan tali sih, Bu? Ya, karena kan dia dihubungkan dengan tali antara balok 1 dengan balok 2. Gitu. Nah, di sini tegangan tali sama F besar ya, atau F gaya dorong atau gaya tarik itu sama. Sama Fs-nya itu dia berlawanan dengan tegangan tali ya. Udah. Sekarang rumusnya itu W2 min F gesek sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan A. Kenapa, Bu? W2 min F gesek. W2 min F gesek itu kenapa? Karena lihat. Ini ya, dia itu pasti nanti akan narik ke bawah. Kecuali nanti di sini dia ada gaya dorong atau gaya tarik, maka W2-nya akan ke atas. Karena dia tidak ada gaya dorong atau gaya tarik, maka dia akan bergerak ke arah bawah. Jadi W2 min F gesek sama dengan M1 tambah M2 dikalikan A. Ya, jadi W2-nya dia searah dengan gravitasi, F geseknya dia berlawanan, ya kan? F gesek ke kiri. M1 tambah M2 dikalikan A. Kalau A-nya nggak ada, cari pakai M kali G per M1 tambah M2. Lanjut, ada benda yang diletakkan bidang miring. Nah, untuk di bidang miring, itu dia agak berbeda antara sin dengan cosnya. Tetap gaya normal sama gaya berat ke bawah. Gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah. Ibu, kan biasanya kalau yang horizontal kayak gitu harusnya di sini cos, Bu. Di sini sin, Bu. Nah, itu sama aja, itu kebalikannya. Jadi di sini W sin theta, kalau dibalik sini W cos theta. Coba deh balik. Nah, jadi begini kan? Tuh, jadi di sini W cos theta, di sini W sin theta. Sama aja, cuma karena dia dibalik aja gitu. Jadi nanti W sin theta itu sama aja dengan F, sama aja dengan tegangan tali, nanti dia akan berlawanan dengan gaya gesek. Gaya berat berlawanan dengan gaya normal berlawanan dengan gaya berat. Ya, nanti ada sudutnya. Jadi W sin theta min F gesek sama dengan M kali A. Karena W sin theta ke sana, dia berarti berlawanan dengan si gaya gesek. Nah, ada contoh nih. Sebuah balok dengan massa 20 kg diletakkan bidang kasar. Berarti apa ini 20 kg? 20 kg adalah si massanya. Berarti M 20 kilo. Pada bidang kasar ditarik dengan gaya sebesar F. Berarti F-nya nih berapa? Percepatan A
3 meter per sekon kuadrat. Jika koefisien gesekan mu-nya ya, mu-nya adalah 1/3, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah si gayanya berapa. Oke. Sekarang gaya ini kan. Nah, gambarin dulu gaya-gaya apa aja yang bekerja. Sekarang ada F, berarti dia berlawanan dengan siapa? Berlawanan dengan gaya gesek. Nah, di sini siapa? Gaya normal, pintar. Terus di sini apa? Di sini gaya berat. Ke sini ada siapa? W sin theta. Nah, terus lagi ke sini ada siapa? Ada W. Ini terbalik ya. Nih, kebalik. Jadi, nah, gambarnya gini, biar enggak N sama si W. Nah, di sini W sin theta berarti di sini W cos theta. Gitu. Berarti itu gaya-gaya yang bekerja. Yang ditanyanya si F. Sama dia pakai rumus apa tadi? Kita jabarkan. Ini kan W sin theta min F gesek sama dengan M kali A. Nah, berarti kita jabarkan menjadi F min W sin theta dikurangi F gesek sama dengan M kali A. Jadi F ke kanan, W sin theta sama gaya geseknya dia berlawanan, ya kan? Jadi ke kiri. Gitu. Jadi makanya negatif. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang F sama dengan F ini bukan sama dengan F dikurang M kali G sin theta dikurangi. Nah, gaya gesek apa? Di sini ada mu. Ada mu dikalikan N sama dengan M dikalikan A. Udah, lihat. F min M kali G kali sin theta dikurangi mu-nya 1/3 dikalikan W cos theta sama dengan M kali A. Lah, Ibu. Kok bisa gaya normal jadi W cos theta, Bu? Sekarang, F min MG sin theta, tahu kan? W ini kita jabarin menjadi M kali G. Ya, W dijabarin M kali G. Negatif itu karena dia berlawanan dengan gaya tarik atau gaya dorong. Ini sudah MG sin theta kita jabarin dari W rumusnya M kali G. Gaya gesek itu sebenarnya rumusnya mu kalikan N. Tapi karena N-nya belum ada, nah N-nya ini, lihat, gaya normal sejajar dengan siapa? Sejajar dengan W atau dengan W cos theta. Kenapa nggak yang dipakainya W aja, Bu? Karena kan ini di sini ada sudut. Nah, karena ada sudut, maka pakainya W cos theta. Gaya normal sejajar dengan W atau W cos theta. Makanya di sini kita tulis W cos theta sama dengan M kalikan A. F dicari, sama dengan terus. F dicari, terus dikurangi M-nya berapa? M 20, G-nya berapa? 10, sin 5, 3. Dikurangi 1/3, dikalikan W-nya berapa? W itu rumusnya M kalikan G, jadi 20 kali 10 hasilnya 200 Newton. Jadi 200 cos 53 sama dengan 20 dikalikan A-nya berapa? A-nya 3. F dikurangi 200 sin 53 berapa? Sin 53 adalah 0,8 dikurang 1/3 kalikan 200 kalikan 0,6 sama dengan 60. F min coret-coret 160 dikurangi berapa nih? Coret-coret 120. 120 bagi 3. 40 sama dengan 60. Karena F yang ditanya, ini 60 positif tetap. Ini negatif pindah ruas jadi
positif ditambah 40. Jadi F sama dengan 260 Newton. Nah, berarti besar gaya F-nya adalah 260 Newton. Oke, paham ya sampai sini? Lanjut. Oh, ada lagi. Dua balok. Sama, dia masih dihubungkan dengan tali. Dua balok masing-masing 2 kg dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Bidang permukaan dan katrol licin. Jika balok B ditarik dengan gaya mendatar. Oh, ini nih berarti yang ditarik ya. 40 Newton. Percepatan balok adalah gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. MA sama dengan MB sama dengan 2 kg. F-nya 40 Newton. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah si A. Bergerak gak? Bergerak kan? Ya. Kalau dia bergerak, maka kita pakai rumus. Karena kan ditarik. Ada gayanya di sini. Berarti kan ditarik dia. Jadi sigma F sama dengan M dikalikan A. Gaya apa saja yang bekerja pada gaya F? Ada F min WA sama dengan MA ditambah MB dikalikan A. Ibu, kenapa lagi? Kok ini negatif sih? Kenapa negatif? Lihat, F-nya ke sebelah kiri. Dia berarti narik kan? Kalau dia narik ke sini, berarti A-nya dia akan terangkat ke atas. Kecuali F-nya di sini nih. Misalkan di sini F-nya 40, maka B-nya akan jatuh ke bawah. Ya. Jadi di sini karena F-nya dia narik ke sana, maka A-nya akan terangkat ke atas. Jadi si F narik ke kiri, si A-nya baloknya naik ke atas. Jadi F min WA ya. Dia jadi berlawanan dengan arah gravitasi. Jadi F-nya 40, WA-nya berapa? WA-nya berapa? Nomor WA dong. Berarti 2 kalikan 10 sama dengan 20. Jadi 40 dikurangi 20 sama dengan 2 tambah 2 dikalikan A. Jadi 20 sama dengan 4A. Jadi A sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Selesai. Gampang kan? Gampang. Udah, lanjut. Nah, di sini ada dua benda yang dihubungkan dengan katrol. Yang dihubungkan dengan katrol ada dua. Nah, di sini maaf nih ada kesalahan. Di sini ada kesalahan. Ada A sama dengan M2 ini kalau mencari A-nya ya, ini benar rumusnya. M2 min M1 dikalikan G per M1 ditambah M2. Karena dia bergerak pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Lihat, yang A ini ke bawah kan? Kalau A ke bawah, berarti ini oh, yang ini nih, untuk yang ini dulu, yang pertama. Ini yang B. Berarti ini T min WB kalikan MB, ini WB, ini MB. Kenapa sih Bu kok diganti? Iya, salah. Lihat, yang pertama. Dia bergeraknya ke atas kan? Kalau bergeraknya ke atas, maka si balok ini akan terangkat kan ke atas nih. Nah, jadi begini dia. Kalau dia terangkat ke atas, maka dia akan berlawanan dengan arah gravitasi. Maka W-nya dia minus di sini. Berarti T min WB sama dengan MB dikalikan A. Ya, paham ya kenapa di sini bisa negatif? Lihat yang WB-nya. Karena dia terangkat ke atas. Dia ketarik sama si WA. Gitu. Jadi biar W-nya positif, T sama dengan WB ditambah MB kalikan A. Nah, sekarang benda yang kedua. W2 min T sama dengan M2 kali A. Kenapa bisa min Bu di sini? Karena tegangan talinya selalu berlawanan dengan si gaya berat. Gaya beratnya dia kan ke bawah nih. Ya kan geraknya ke bawah. Maka W2-nya positif. Dikurangi T sama dengan M2 kalikan A. W2 min M2 kali A sama dengan T. Biar T-nya tidak negatif. Oke.
lebih jelasnya biar ada contoh soal. Oh, sebelumnya. Di sini di katrol ini kan contohnya itu sumur ya, sumur yang pada sumur zaman dulu itu kan dia harus nimba dulu. Nah, itu menggunakan katrol. Nanti T1 itu selalu sama dengan T2. Jadi TB di sini nanti akan sama dengan TA. Syaratnya. Nah, sekarang benda bermasa M1 dan M2 dihubungkan dengan tali melalui katrol licin seperti gambar. Jika M1 ini 1 kilo ya, M2 ya 2 kilo, otomatis nanti dia akan bergerak gimana? Nah, ini akan terangkat. Nah, gini kan? Ini 1 kilo, ini 2 kilo. Jadi akan lebih berat yang 2 kilo. Jadi nanti pergerakannya tuh, gini kan? A. Jadi yang M1-nya dia akan terangkat ke atas, M2-nya dia ke bawah. Jadi M1 1 kilo, M2 2 kilo, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah tegangan tali. Nih, tegangan tali pertama itu selalu sama dengan tegangan tali kedua. Sekarang kita tinjau benda yang pertama dulu. Tinjau benda 1. Lihat. Tadi, ini ke atas. Berarti apanya yang minus? W, Bu, betul. T min W1 sama dengan M1 dikalikan A. Ingat ya, karena dia bergeraknya ke atas. Lihat, 1 kilo sama 2 kilo lebih berat mana? Lebih berat 2 kilo. Maka yang 1 kilo akan terangkat ke atas. T min W1-nya berapa? W1 nggak ada, Bu. Ya udah, W1 kan rumusnya W M kali G. 1 kali 10 ya. Sama dengan 10 Newton. Udah, W-nya 10. M1-nya 1. Ih, Ibu nggak ada A-nya. Gimana dong kalau nggak ada A-nya? Cari dulu A-nya. Cari dulu A-nya tadi pakai rumus apa? Tadi cari A itu pakai rumus M2 kurang M1 kalikan G per M1 tambah M2. M2 berapa? M2-nya 2 dikurangi 1 kalikan 10 per M1 1 tambah 2. Jadi 30 2 kurang 1 1. 1 kali 10 10. Jadi 10 per 3 meter per sekon kuadrat. Oke, meter per sekon kuadrat. Maka di sini nanti A-nya kita masukin 10 per 3. Ya. Gitu kan? Jadi T sama dengan 10 per 3 ditambah 10. 1 kali 10, 10. 10 per 3 jadi 10 per 3. Dia negatif, pindah ruas jadi positif. T sama dengan 20 per 3, Bu. Salah. Karena biar gampang, 10 kali 3 berapa? 30, Bu. 30 tambah 10 berapa? 40. Jadi 40 per 3. Atau kita samakan penyebut ini per 1. 3 bagi 3 berapa? 1. 1 kali 10, 10. Ditambah 3 bagi 1, 3. 3 kali 10, 30. Oh, berarti T1 adalah 40 per 3 Newton. Kita buktiin. Bener nggak sih? Syaratnya itu T1 sama dengan T2. Sekarang, tinjau benda 2. Berarti kalau benda 2, apanya yang positif? W-nya, Bu. Iya, betul. W2 min T sama dengan M2 dikalikan A. Berarti W2 min M2 dikalikan A sama dengan T. W2-nya berapa? W2-nya 20 dikurangi M2-nya adalah 2. A-nya 10 per 3 sama dengan T. 20 dikurang 20 per 3 sama dengan T. Samain penyebutnya. Ini per 1. 3 bagi 1, 3. 3 kali 20, 60. Dikurangi 3 bagi 3, 1. 1 kali 20, 20. T. Sama aja kan? 40 per 3 Newton sama dengan T. Oh, berarti sama. T
T1 itu selalu sama dengan T2. Nah, cukup sekian pembahasan dari Ibu tentang penerapan hukum Newton. Semoga kalian paham. Tips and triknya untuk memahami video ini adalah silakan ditonton berulang-ulang. Ibu tidak mengharapkan subscribe, like, atau komen, tapi Ibu mengharapkan kalian itu paham dengan materi fisika. Dengan cara apa? Dengan cara ditonton berulang-ulang. Oke, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.